Hai anak-anak, kita patut berterima kasih kepada Allah Bapa kita di sorga karena kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi di dalam kebaktian anak, sekolah minggu, bahkan CMC. Sebelum kita memulai pertemuan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau atas pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tetapi kami adalah orang-orang yang berdosa, sedangkan Engkau adalah Allah yang kudus, yang suci, yang tidak ada dosa. Ya Bapa, kami mohon Engkau berbelas kasihan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau menghapus semua dosa kami dengan darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas kayu salib, di atas bukit Kalvari. Ya Bapa, kami mohon Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memperoleh kekuatan dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati, dikuburkan, pada hari ketiga Ia bangkit mengalahkan maut, dan Dia memiliki tubuh yang mulia. Dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kami tubuh yang mulia. Ya Bapa, kami menyerahkan acara pertemuan kami pada hari ini. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dan yang dimuliakan. Demikianlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. Lagu ini sudah Tuhan ajarkan kepada saya waktu saya masih kecil ya. Kira-kira 40 tahun yang lalu ya anak-anak. Sudah lama bukan? Waktu saya masih di sekolah minggu ya, di tahun Tuhan Yesus 1970-an ya. Sekarang sudah tahun berapa anak-anak? Tahun Tuhan Yesus 2021. Nah, judul lagu ini adalah Kota Yerusalem. Nah, kita akan belajar bersama-sama pujian ini. Mari anak-anak. Yerusalem
Hai anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menyerahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Mohon belas kasihan-Mu, memberikan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, belajar firman-Mu dengan baik, melakukan firman-Mu dengan baik, sehingga nama-Mu dimuliakan. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah anak-anak, kita mengucap syukur kita sudah sampai Wahyu pasal yang ke-6. Nah kita sudah belajar Wahyu pasal 1 tentang pengantar kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 dan 3 adalah 7 surat yang Tuhan Yesus kirimkan kepada 7 gereja: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 surat kepada 7 gereja ya, di Asia Kecil yang lokasinya di Turki. Kemudian Wahyu pasal 4 dan 5 itu adalah kesaksian Yohanes tentang apa yang dia alami di sorga ya, pasal 4 dan pasal 5. Nah, di pasal 4 dan pasal 5 ada 4 ya, malaikat yang wajahnya adalah wajah singa ya, sebelah kanan, wajah sebelah kiri lembu, wajah sebelah depan manusia, wajah sebelah belakangnya adalah apa itu anak-anak? Adalah burung elang, melambangkan 4 Injil ya. Matius singa ya, Yesus adalah raja. Kemudian sebelah kiri Yesus adalah budak, Injil Markus ya. Dan sebelah depan manusia, Injil Lukas, Yesus adalah putra manusia. Sebelah belakang Yohanes, Yesus adalah Tuhan ya, dalam lambang burung elang. Nah, kemudian di pasal kelima itu ada sebuah kitab ya. Zaman sekarang kitab itu atau buku ya, itu dijilid seperti Alkitab. Tetapi zaman dulu ya, belum ada mesin cetak, belum ada fotokopi, ya belum ada kertas yang seperti kita miliki sekarang ini. Dulu ya, surat-surat ataupun buku itu ditulis ya di dalam gulungan-gulungan, yaitu kulit-kulit binatang, ataupun juga bisa ya dari ya, daun lontar atau papirus ya, jadi digulung. Tetapi buku yang dilihat oleh Rasul Yohanes putra Zebedius itu adalah buku yang disegel, yang dimeterai ya. Anak-anak pernah lihat materai kan? Nah ini dimeterai dengan 7 materai. Nah kalau mau mengetahui isinya harus dibuka materai itu. Tetapi di sorga tidak ada yang berkuasa satupun ya, manusia, malaikat yang bisa membuka buku itu. Nah kalau buku itu tidak dibuka, kita tidak tahu isinya. Jadi Yohanes itu sampai menangis ya. Kenapa nih nggak boleh melihat rahasianya? Akhirnya kita bersyukur ya, ada satu pribadi yang bisa membuka buku ini. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus, yang gelarnya paling banyak dipakai di kitab Wahyu adalah Anak Domba Allah yang telah disembelih ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Wahyu pasal 6 sampai pasal 19 adalah tentang ya, kesusahan besar, kesengsaraan besar. Bahasa Inggrisnya adalah Great Tribulation. Kenapa kesengsaraannya menjadi besar? Kenapa kesusahannya menjadi besar? Karena kesusahan yang sekarang kita alami seperti COVID-19 itu masih kecil sekali. Ya, COVID-19 sudah membuat lebih dari 1 juta manusia mati. Tetapi kalau adik-adik, anak-anak ya semua rajin membaca dari pasal 6 sampai pasal 19 ya, kitab Wahyu, maka anak-anak ya akan mengerti tribulasi besar yang disebut dengan seri 7 ya. 7 materai dibuka ya, memberitahukan kita apa saja malapetaka yang akan terjadi, disusul dengan 7 trompet
yang ditiup oleh malaikat-malaikat, juga tentang malapetaka, tentang murka Allah Bapa dan anak domba Tuhan Yesus kepada dunia yang tidak mau percaya kepada Dia. Kemudian diakhiri dengan 7 cawan yang berisi murka Allah ditumpahkan ke bumi, sehingga ada sepertiga manusia mati, sepertiga manusia mati, seluruhnya ada separuh manusia mati. Jadi kalau sekarang 7 miliar manusia, pada masa sengsara besar itu ada 3,5 miliar manusia mati. Jadi Wahyu 16 ya. Wahyu 6 ya, bukan 16, sampai Wahyu 19 ya. Itu tentang tribulasi besar. Nah, kita akan belajar Wahyu pasal 6, pasal 7, pasal 8 ya. Hari ini hanya pasal 6, itu tentang ya 7 materai yang dibuka oleh Tuhan Yesus ya. Berikutnya ada 7 trompet, ada 7 cawan murka Allah. Nah, Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2 itu tentang materai yang pertama. Maka aku, Yohanes, melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih ya. Ini seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah busur ya. Bahasa Indonesia salah menerjemahkan, bukan panah tapi busur, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kemenangan apa yang direbut ya? Dengan hanya memegang busur, tidak ada panah yang diluncurkan. Itu artinya antikristus akan menguasai dunia ini, menawarkan damai yang semu. Ya, siapa yang bisa memberikan kita damai? Hanya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Tuhan Yesus memberikan kita damai? Yaitu dengan mati untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya, dengan darahnya saja ya, dosa kita dihapus, maka kita bisa berdamai dengan Allah. Nah, ditawarkan di sini damai artinya antikristus menaklukkan seluruh manusia, seluruh negara di muka bumi ini ya, tanpa dia mengeluarkan senjatanya, hanya dengan mengancam loh. Yaitu bangsa Indonesia, mau tunduk enggak? Kalau enggak mau, saya perangi kamu. Jadi tidak ada yang berani loh. Semua negara di dunia ini tunduk kepada antikristus. Nah, di mana nih orang percaya? Orang-orang yang percaya Yesus ya sudah diangkat ke angkasa. Di mana waktu Yesus datang kedua kali, dia tidak langsung turun ke bumi. Dia akan datang di angkasa, dan bagaimana dia berjumpa dengan orang-orang yang percaya kepada dia? Yaitu ya orang-orang yang sudah mati, yang percaya Yesus, disuruh bangkit, memiliki tubuh mulia seperti Tuhan Yesus. Dan kita yang masih hidup, yang sudah percaya Yesus, juga akan diberikan tubuh mulia ya. Tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak dibatasi ruangan, tubuh yang tidak akan mati, tubuh yang tidak akan bisa berbuat dosa. Dan kita akan naik ke angkasa, ke sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus ya selama 7 tahun ya, 3,5 tahun akan ada ya damai semu ya, pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian ya setelah itu pada ayat yang berikutnya itu adalah sengsara besar 3,5 tahun ya. Jadi Wahyu pasal 6 sampai 19 ya. Kuda yang kedua ya, jadi materai yang pertama sampai materai yang keempat ada hubungannya dengan kuda ya. Kuda putih ya, kuda merah, kuda hitam, kuda pucat ya. Mari kita baca. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar ya makhluk yang kedua berkata, "Mari." Jadi Yohanes disuruh melihat lagi, dan majulah seekor kuda yang lain, seekor kuda merah padam. Yang warnanya kenapa merah padam? Dan orang yang menungganginya dikaruniai ya kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini artinya begini ya, antikristus ya menawarkan damai semu, tetapi 3,5 tahun kemudian akan terjadi perang ya. Kuda merah ini adalah perang ya, bangsa bangkit melawan bangsa. Yang pertama adalah antikristus yang menyesatkan ya seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia di bawah antikristus yang ditawarkan damai, ternyata ya damainya itu palsu. Kenapa? Karena 3,5 tahun kemudian
semua mereka ya berperang ya, dan kita lihat itu kuda merah. Kuda yang ketiga ayat yang kelima, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengarkan makhluk ketiga itu berkata ya. Jadi makhluk itu ada 4 ya. Berwajah singa sebelah kanan, Injil Matius. Berwajah, ini malaikat ya, berwajah lembu, berwajah manusia, berwajah apa? Yaitu wajahnya burung elang. Jadi makhluk yang ketiga, aku mendengarkan makhluk yang ketiga berkata, mari. Jadi Yohanes diundang lagi melihat apa yang terjadi. Dan aku ya, Yohanes melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Apa ini kuda hitam? Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengarkan seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum 1 dinar dan 3 cupak jelai 1 dinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini apa artinya? Artinya bencana kelaparan ya, di mana harga ya bahan pokok makanan menjadi mahal ya. Anak-anak harus ingat ya, 4P Tuhan menghukum bangsa Israel. Par, terkapar oleh pedang ya karena perang. Par yang kedua, lapar ya, panen gagal karena Tuhan tidak memberikan hujan ya. Par yang berikutnya apa? Yaitu adalah sampar ya, dimana seperti COVID-19 itu termasuk sampar kecil ya, dimana seluruh dunia ini boleh dikatakan ya terdampak COVID-19. Yang berikutnya terlempar kemana kalau tidak mau percaya Yesus? Akan dilemparkan ke neraka. Par ya. Par apa? Par, terkapar oleh pedang, mati karena perang. Par kedua, lapar. Par ketiga, sampar. Par keempat, lempar ke neraka kalau tidak mau percaya Tuhan Yesus ya. Materai yang keempat ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengarkan suara makhluk yang keempat berkata, mari. Jadi diundang lagi Yohanes, dan aku Yohanes melihat sesungguhnya ada seekor di sini kuda hijau kuning atau pucat ya. Kuda hijau kuning ini klorofil, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi manusia mati karena perang, karena sampar, karena penyakit ya seperti COVID-19 itu disebut sampar, karena lapar. Nah, terakhir setelah manusia mati karena kita punya roh. Kalau tidak percaya Yesus, kemana roh itu? Dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Jadi inilah ya adalah tentang materai yang keempat. Materai yang kelima ayat yang ke-9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini tentang apa? Tentang pengabaran Injil. Pengabar Injil itu dibunuh karena mereka bersaksi untuk Tuhan Yesus ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi, karena mereka mengabarkan Injil. Dan ketika mereka mengabarkan Injil, mereka dibunuh ya. Seperti siapa? Tuhan Yesus kan, dia mengabarkan Injil dan dibunuh, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Siapa lagi yang karena mengabarkan Injil dibunuh secara martir? Siapa itu? Menjadi martir Stefanus ya, Kisah Rasul pasal 7. Siapa lagi? Ya, abang dari Yohanes, putra Zebedius, abangnya bernama Yakobus. Kalau kamu baca di Kisah Rasul 12 ya, dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Jadi mereka yang memberitakan Injil itu mati, dan mereka bertanya, berapa lama lagi ya engkau tidak membalas ya darah kami kepada mereka yang membunuh kami di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberi ya oleh Tuhan Yesus 1 helai jubah putih ya, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Ini
anak-anak ya. Jadi materai yang kelima ini mengajarkan kepada kita kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Karena ada dua hal. Yang pertama, orang yang percaya Yesus jumlahnya belum genap. Ya, jadi di surga ada sebuah buku namanya Kitab Kehidupan. Di situ ditulis nama-nama. Ada orang-orang yang namanya ditulis di situ, ya kemungkinan belum lahir. Kemungkinan sudah lahir tapi belum percaya. Dia harus percaya dulu, ya baru nanti Tuhan Yesus datang. Itu yang pertama. Yang kedua, selain jumlah orang yang percaya harus genap, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi pahlawan-pahlawannya, yaitu yang mati demi nama Tuhan Yesus. Itu jumlahnya juga sudah harus genap. Di mana ayatnya? Wahyu 6 ayat 11. Kemudian sekarang materai yang ke-6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba Tuhan Yesus itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, ya, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab ya, sudah tiba hari murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi di sini saya namakan sebagai apa? Bencana, ya, kosmik. Jadi kosmik ini ya mengalami bencana, mengalami celaka, di mana kita melihat ya benda-benda langitnya semuanya itu ya digoncang oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ya? Terjadi perubahan yang besar. Di sini dikatakan ya bintang-bintang itu jatuh, ya matahari tidak bersinar, bulan menjadi merah seperti darah, dan kita diberitahu ya seperti buah ya pohon ara yang ditiup angin buahnya jatuh. Dan di sini bukan buahnya jatuh loh, bintangnya jatuh menimpa bumi. Jadi ya bertubi-tubi sehingga bumi ini ya manusia-manusianya itu sengsara sekali, dan mereka mau bersembunyi ya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Bisa nggak kita bersembunyi? Nggak bisa. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu Allah yang maha tahakwa, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tidak ada tempat kita bersembunyi kecuali kita berdamai dengan Dia. Bagaimana caranya? Yaitu kita percaya Yesus, darah Yesus menghapus dosa kita, sehingga kita menjadi bukan lagi musuh Allah yang ditimpa murka, tapi menjadi anak-anak Allah yang dilindungi. Jadi hari ini kita sudah belajar 7 materai. Ya, materai yang pertama yaitu ketika dibuka ada kuda putih, penunggangnya memegang busur, tidak ada panah, dia menaklukkan seluruh dunia. Materai kedua yaitu kuda yang warnanya merah, ya, merah, ya. Pertama putih merah, ya, jadi seperti bendera Indonesia di baliknya, yaitu putih merah. Merah ini melambangkan apa? Perang, ya. Kenapa? Karena antikristus menawarkan damai semu, ya, damainya hanya 3,5 tahun, setelah itu terjadi perang. Ya. Kemudian materai yang keempat hitam, apa itu hitam? Ya, kelaparan. Ya. Materai yang ketiga itu kelaparan. Materai yang keempat apa itu? Yaitu pucat. Ya, terjadi ya sampar. Terjadi begitu banyak ya bencana-bencana yang saya namakan dengan 4 par, ya. Par pertama apa tuh? Yaitu lapar, sampar, terkapar oleh pedang, kalau tidak percaya Yesus setelah mati dilempar ke dalam neraka. Materai yang kelima yaitu mereka yang mati martir karena mengabarkan Injil diperintahkan beristirahat sebentar lagi. Kenapa? Tuhan Yesus belum datang. Ada 2 hal, jumlah orang yang percaya belum genap, ya. Yang kedua, jumlah mereka yang harus mati martir
demi nama Tuhan Yesus dan firman Tuhan Yesus itu belum juga genap. Materai yang keenam apa itu? Yaitu terjadi yang namanya celaka kosmik raya. Jadi matahari jadi gelap, bulan jadi merah, kemudian bintang-bintang berjatuhan, dan manusia yang di bumi ini tidak tahan ingin bersembunyi, tapi tidak bisa manusia bersembunyi dari murka Allah. Bagaimana caranya supaya tidak ditimpa murka Allah? Kita harus percaya Tuhan Yesus. Sudahkah anak-anak percaya Yesus? Kalau belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan juga bukan hanya anak-anak percaya Tuhan Yesus, semua keluarga kalian. Saya harap bisa percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bertemu pada hari ini. Kiranya pertemuan kami ini bisa mengingatkan kami, Tuhan Yesus akan segera datang sebagai Raja segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Selamatkanlah kami dan seisi rumah kami. Ampuni dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Hapuskanlah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sekian dulu anak-anak. Sampai bertemu di lain kesempatan kalau Tuhan Yesus izinkan. Bye-bye.